Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas tentang balance scorecard strategic based control. Jadi kita akan mempelajari balance scorecard itu dalam strategic based control. Nah, balance scorecard itu sendiri merupakan alat atau strategic manajemen kontemporer atau manajemen di masa sekarang yang didesain untuk meningkatkan, mengidentifikasi, serta mengukur beberapa fungsi internal dari bisnis dan bagaimana hasil eksternal suatu bisnis tersebut. Jadi, balance scorecard itu harus menghubungkan setiap perspektif untuk membangun relasi yang merupakan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis tersebut. Nah, di setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan misalnya, harus memiliki hubungan sistematis dengan data keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam balance scorecard ada istilah scorecard dan balance. Scorecard itu sendiri merupakan kartu skor, sedangkan balance yaitu berimbang. Kartu skor yang digunakan untuk mencatat kinerja eksekutif atau aktual versus target, selisihnya untuk mengevaluasi kinerja. Jadi, di sini balance scorecard mengukur sasaran strategis yang cukup rumit untuk diukur. Sasaran strategis di dalam perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan perkembangan. Hal ini merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Nah, namun di dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut telah ditentukan cara mengukurnya, sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Jadi jika kita menggunakan balance scorecard, kita menilai suatu kinerja perusahaan atau unit bisnis itu tidak hanya berdasarkan rasio keuangan misalnya dari sisi keuangannya saja, tetapi dilihat dari perspektif lain, yaitu perspektif non-keuangan. Nah, ada satu istilah lagi yaitu balance atau berimbang. Nah, berimbang ini yang dimaksud proses keseimbangan antara perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis yang harus menghasilkan kinerja data keuangan jangka panjang. Nah, karena itu apa yang harus balance? Ada unsur keuangan dan non-keuangan harus balance. Strategik jangka pendek dan jangka panjang harus balance. Kinerja internal dan eksternal juga harus balance. Jadi, antara data keuangan dan non-keuangan harus berimbang sampai dengan kinerja internal sampai dengan kinerja eksternal itu juga harus berimbang untuk menghasilkan suatu kinerja yang tepat, kinerja yang sesuai diharapkan oleh perusahaan atau suatu bisnis. Nah, di sini untuk mengukur kinerja masa lalu dan kurang memberikan gambaran potensi kinerja masa depan, biasanya ini merupakan kinerja suatu perusahaan, suatu pengukuran kinerja perusahaan yang mempunyai beberapa kelemahan dan nantinya bisa diatasi dengan menggunakan balance scorecard. Nah, kelemahan apa saja yang sering dialami perusahaan dalam mengukur kinerjanya? Yaitu satu tadi, mengukurnya hanya kinerja masa lalu dan kurang memberikan gambaran potensi kinerja masa depan.
kurang menghargai aset yang tidak terlihat seperti kekuatan sumber daya manusia, hubungan dengan pelanggan, kemampuan teknologi, dan hubungan dengan pemasok karena terlalu fokus kepada kinerja keuangan. Nah, untuk itu, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, untuk itu diperlukan suatu model kartu pencatat skor atau tadi sebut scorecard yang merupakan kartu skor yang bersifat multidimensional, yaitu ada 4 dimensi pokok yang disebut balance scorecard. Nah, berdasarkan survei itu lebih dari 50 perusahaan yang termasuk dalam Fortune 1000 menggunakan balance scorecard. Nah, ini telah membuktikan bahwa beberapa perusahaan dalam skala menengah ke atas, beberapa sudah menggunakan cara pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard. Nah, nanti saudara saya minta untuk mencari jurnal dalam hal ini terkait dengan balance scorecard, dipahami, nah nanti direview. Isi dalam jurnal itu intinya apa? Ketika seseorang menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerjanya, apa yang dihasilkan. Nanti tergambar di dalam jurnal yang saudara baca. Nah, sejarah balance scorecard ini tahun 1990 oleh Nolan Norton Institute melakukan riset. Nah, bertindak sebagai pimpinan tim studi dan Kaplan dari Harvard University bertindak sebagai konsultan akademik. Ini meneliti tentang cara mengukur kinerja perusahaan yang lebih tepat pada masa yang mendatang. Tadi kan BSC atau balance scorecard ini mengatasi kelemahan-kelemahan perusahaan, diantaranya tidak atau kurang memperhatikan potensi atau masa yang akan datang. Nah, ini ukuran kinerja keuangan yang paling populer dirasakan sudah kurang memadai karena mengindikasikannya ada beberapa kelemahan. Maka balance scorecard menjadi solusinya. Nah, sejarah ini tahun 1992 menyimpulkan untuk mengukur kinerja eksekutif diperlukan ukuran yang komprehensif. Nah, tahun 1993 ini perusahaan konsultasi menerapkan BC atau balance scorecard ini sebagai pendekatan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan berbagai strategi perusahaan kliennya. Nah, tahun 2002 ternyata balance scorecard udah digunakan hampir 50% seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, tahun 2004 balance scorecard digunakan kebanyakan perusahaan sebagai kerangka berpikir strategik dalam menyusun peta strategik. Dan jadi setelah pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard itu sebagai pedoman dalam menyusun kerangka berpikir strategik atau menyusun strategi-strategi atau peta strategi untuk perusahaan yang bersangkutan. Sejak balance scorecard tidak hanya sebagai alat pengukur kinerja namun menjadi inti sistem manajemen strategik. Jadi balance scorecard itu tidak hanya sekedar sebagai alat ukur kinerja, tetapi sebagai inti sistem manajemen strategik. Setelah bisa mengukur kinerja, bisa sebagai patokan atau pedoman dalam menyusun strategic management. Nah, di sini keunggulan balance scorecard tidak terletak pada kemampuannya dalam pengukuran kinerja eksekutif, namun pada kemampuannya sebagai alat perencanaan strategik. Setelah ditemukan kinerja seperti apa, itu digunakan untuk perencanaan, penyusunan strategik langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh suatu perusahaan itu seperti apa. Nah, nih ada 4 dimensi di dalam balance scorecard, yaitu ada perspektif atau aspek keuangan, ada perspektif customer, perspektif proses bisnis,
dan pembelajaran serta pertumbuhan. Ada 4. Nah, masing-masing kerangka berpikirnya. 1 untuk keuangan itu terkait dengan laba optimal dan berkelanjutan. Nah, diukur dengan economic value added, revenue growth, return on asset, serta cost effectiveness. Nah, dari sini berdasarkan laporan keuangannya itu bisa kita analisis menggunakan beberapa ukuran kinerja yang setelah disebutkan tadi. Yang kedua, perspektif customer. Kerangka berpikirnya jelas customer value. Nah, pengukurnya bagaimana? Ukurannya dengan jumlah customer baru maupun lama itu seberapa? Apakah dari tahun ke tahun ada peningkatan atau ada pengurangan? Itu sebabnya apa? Ketepatan waktu respon. Nah, yang ketiga, perspektif yang ketiga yaitu proses bisnis. Proses yang produktif dan cost efektif. Diukur dengan cycle time, on time delivery, manufacturing cycle, efisiensi. Nah, yang keempat tentang pembelajaran dan pertumbuhan. Kerangka berpikirnya atau yang menjadi acuannya human capital, informational capital, dan organizational capital. Nah, mengukurnya bagaimana? Dengan produktivitas pegawai, kepuasan pegawai, kualitas pegawai. Nah, biasanya untuk pengukuran balance scorecard itu bisa menggunakan kuesioner. Nah, untuk kinerja keuangannya nanti menggunakan beberapa rasio. Jadi dalam menggunakan balance scorecard, kita harus menggunakan keduanya, menggunakan rasio untuk keuangan dan 3 aspek lainnya atau 3 perspektif lainnya bisanya menggunakan misalkan wawancara plus kuesioner. Biasanya pada menggunakan kuesioner. Untuk memperkuat juga bisa bertambah dengan menggunakan wawancara. Nah, hal itu nanti coba dimasukkan dalam ketika review jurnal di metode penelitiannya seperti apa ketika menggunakan balance scorecard. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, perspektif keuangan. Analisis informasi keuangan dan operasional. Nah, tadi yang ada pertumbuhan pendapatan. Contohnya jumlah produk baru, aplikasi baru, pasar baru, sampai dengan strategi harga baru. Nah, ada reduksi biaya produk per unitnya, sampai dengan biaya jalur distribusinya. Serta perbaikan pemanfaatan aset, ini bisa dihitung dengan return on asset, return on investment, bisa menggunakan ROA, ROI, rasio margin yang lain. Sedangkan perspektif customer atau bisa menggunakan riset pemasaran dan operasional. Jadi tujuan utamanya itu mengetahui kenaikan pangsa pasar, peningkatan customer, peningkatan akuisisi customer, kepuasan customer, sampai profitabilitas customer. Nah, tujuan pendukungnya ada beberapa, bisa sampai dengan perbaikan reputasi produk, nanti hasil survei pelanggan. Nah, survei itu tadi yang saya sampaikan bisa menggunakan kuesioner. Jadi pelanggan diberikan kuesioner pengisian terhadap satu produk itu, apakah suatu pelanggan itu merasa ada kepuasan atau belum. Nanti ini masuk ke perspektif customer. Untuk perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis. Ini riset pasar, analisis operasi, dan laporan biaya mutu. Ini ada beberapa, ada terkait inovasi, operasional, dan pelayanan pasca jual. Inovasi itu contohnya ada kenaikan jumlah produk baru, sampai dengan penurunan life cycle produk. Operasional nanti ada kualitas proses, efisiensi proses, sampai dengan waktu proses.
Sampai dengan pelayanan pasca jual, yaitu mutu layanan, efisiensi layanan, waktu layanan. Perspektif yang keempat, ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, ini analisis operasional atau riset SDM. Ini bagaimana meningkatkan kemampuan pegawai. Di perusahaan itu meningkatkan kemampuan pegawai seperti apa? Meningkatkan motivasi pegawai seperti apa, serta meningkatkan kualitas sistem informasi seperti apa. Meningkatkan kemampuan pegawai, contohnya indeks kepuasan pegawai. Berapa persen pergantian pegawai dalam 1 tahun misalnya. Meningkatkan motivasi pegawai, saran pegawai yang dijalankan itu seperti apa. Sampai dengan kualitas sistem, berapa persen pegawai yang melayani customer dengan online system, sebagai contohnya. Nah, keseimbangan dalam balance scorecard, ini antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan harus seimbang, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kinerja internal dan hasil kinerja untuk eksternal, ya dalam hal ini pihak luar misalnya customer, harus seimbang. Kinerja pada masa lalu dan potensi kemampuan serta kinerja untuk masa mendatang. Hasil kinerja objektif dan hasil kinerja subjektif. Nah, ini dalam hal ini ada gambar balance scorecard. Balance scorecard ini sudah menggambarkan 4 perspektif. Ada perspektif keuangan, perspektif proses internal, perspektif customer, serta perspektif pembelajaran pertumbuhan. Dalam hal ini, 4 perspektif ini saling berhubungan dalam balance scorecard. Balance scorecard sebagai sistem manajemen. Apa yang dimaksud? Balance scorecard sebagai sistem manajemen ini, yang pertama menjelaskan dan memperoleh konsensus mengenai strategi. Mengkomunikasikan strategik di seluruh organisasi. Menyelaraskan tujuan pribadi dengan organisasi, atau sering disebut goal congruence. Jadi di dalam perusahaan itu antara tujuan masing-masing karyawan dan tujuan utama perusahaan mesti sering adanya namanya bentrok. Tujuan pribadi dan tujuan perusahaan itu berbeda. Misalkan contoh mudahnya, perusahaan menginginkan penekanan biaya dengan penekanan biaya gaji, sedangkan namanya karyawan itu menginginkan gaji yang lebih jika dia mengeluarkan beberapa pengorbanan. Misalnya, ada kerjaan yang belum selesai lebih dari pukul 4. Lebihnya itu 45 menit. Nah, bagi karyawan itu menginginkan uang lembur, tetapi bagi perusahaan 45 menit lebih jam kerja itu masih dalam kategori wajar. Nah, itu kan perbedaan antara tujuan pribadi dan tujuan perusahaan. Itu sebenarnya harus dicapai. Harus ada keselarasan tujuan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Hal ini mungkin sudah dipelajari di mata kuliah lain. Yang selanjutnya terkait dengan balance scorecard sebagai sistem manajemen, yaitu menghubungkan tujuan strategi dengan target jangka panjang, rencana, dan anggaran tahunan. Jadi antara target jangka panjang, rencana, dan anggaran tahunan itu harus sinkron. Jadi rencananya apa, anggaran tahunannya berapa, itu harus sejalan. Tidak boleh ada beberapa yang menyimpang. Mengenal dan menjelaskan inisiatif mengenai strategik. Selanjutnya, melakukan peninjauan secara sistematis dan periodik mengenai strategik. Memperoleh umpan balik untuk menilai dan memperbaiki strategik. Jadi setelah kita melakukan peninjauan secara sistematis dan periodik, sudah didapatkan suatu hasil, itu dapat dinilai, dan hasil penilaian itu untuk memperbaiki strategi. Balance scorecard sebagai kinerja keuangan merupakan konsekuensi dari 3 kinerja lainnya.
Jika perusahaan mampu membangun pertumbuhan organisasi dan menciptakan pembelajaran sebagai bagian dari kultur organisasi, maka akan terwujud proses bisnis internal yang berkualitas. Jika proses bisnis berkualitas, maka akan menghasilkan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Jika pelanggan puas, maka target financial return atau profit akan tercapai. Nah, ini ketika kita mengukur menggunakan balance scorecard, baik keuangan maupun non-keuangan bisa saling berkaitan dan tercapai sesuai dengan tujuan perusahaan. Tadi ini sudah. Contoh pengukuran masing-masing perspektif tadi sudah sempat dibahas. Dimensi keuangan ada kinerja operasi sampai dengan nilai perusahaan. Kinerja operasinya bisa menggunakan beberapa rasio, diantaranya ROE, ROA, ROI, profit margin, kontribusi margin. Untuk status keuangan bisa menggunakan likuiditas, rasio lancar, sampai dengan nanti rasio hutang, rasio aset. Nilai perusahaan bisa menggunakan nilai buku saham, pendapatan per saham, sampai dengan dividen per saham. Ini dari sisi keuangan, diambil dari laporan keuangan. Dimensi customer yaitu pangsak, pasar, retensi pelanggan, pelanggan baru, kepuasan pelanggan, keuntungan. Jadi untuk pangsa pasar ini penjualan yang dicapai perusahaan dibandingkan dengan seluruh penjualan industri. Retensi pelanggan, sejauh mana pelanggan lama masih setia dalam membeli barang ataupun jasa perusahaan. Sedangkan untuk pelanggan baru, sejauh mana perusahaan mampu menarik pelanggan baru dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kepuasan ini bisa dibandingkan antara benefit ini harus lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Keuntungan pelanggan dari segmen pelanggan tertentu. Dari proses internal itu biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing aktivitas value chain. Efisiensi, kecepatan, produktivitas, efektivitas, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, mutu dalam setiap aspek yang terkait dengan produk, sampai dengan klaim mengenai waranti. Yang keempat, perspektif dimensi pembelajaran dan pertumbuhan ini terkait dengan kemampuan dalam memperdayakan pegawai. Tadi ada motivasi, ada tingkat kemampuan, ada penggunaan teknologi informasi, sampai dengan tingkat kepuasan karyawan. Nah, karena balance scorecard ini mengukur menggunakan 4 dimensi dan tidak hanya mengukur dari sisi keuangannya saja, diharapkan ini mampu mengcombine aktivitas-aktivitas yang ada di dalam suatu bisnis atau suatu perusahaan. Menghubungkan strategik dan pelaksanaan, ini aplikasi balance scorecard ini sebagai pengukuran kinerja perusahaan dan sebagai sistem manajemen strategis, analisis lingkungan, perencanaan strategis, implementasi strategis, sampai dengan evaluasi dan pengawasan penilaian untuk pengukuran kinerja. Nah, setelah kita mengulas balance scorecard, kita tarik apa fungsi itu balance scorecard. Ternyata fungsinya itu melakukan penilaian dan pengukuran kerja dengan 4 dimensi ukuran. Ukurannya tadi ada keuangan, pelanggan, proses internal, sampai dengan pembelajaran. Diharapkan tadi sudah disebutkan mampu mengkombin aktivitas-aktivitas di dalam unit organisasi atau perusahaan atau bisnis tertentu. Tetapi ternyata balance scorecard juga mengalami kendala yang sering dihadapi, antara lain halangan visi, orang, sumber daya maupun manajemen. Nah, di sini kendala balance scorecard ini hanya 10% organisasi itu melakukan strategiknya. Jadi strategi yang sudah diterapkan itu rata-rata 10% hanya dilakukan. Halangan pelaksanaan strategi sendiri ada halangan visi. Hanya 5% karyawan mengerti mengenai strategi.
Sekarang yang karyawan yang benar-benar berpedoman pada visi perusahaan hanya 5%. Yang lain kemana? Tujuan pribadi lebih di atas visi dari suatu perusahaan. Yang kedua, halangan orang. Hanya 25% manajer mendapatkan insentif yang berhubungan dengan strategi. Sedangkan halangan dengan manajemen ini 85% tim eksekutif membicarakan strategi kurang dari 1 jam dalam 1 bulan. Coba dipahami, diterapkan ketika saudara di dunia kerja, apakah seperti ini? Beberapa karyawan hanya menjalankan tugas, beberapa itu tanpa memikirkan visi, tanpa memikirkan strategik yang sudah ditetapkan. Halangan yang terakhir yaitu halangan sumber daya. 60% organisasi tidak berhubungan dengan strategi anggaran. Rata-rata seperti itu. Misalkan ada 1 di antara 20 perusahaan yang sudah menerapkan strateginya dengan tepat, di sini sebutkan 10% dan itu menerapkan 90%, itu hanya beberapa perusahaan yang ada. Kita lanjutkan, sistem manajemen strategik. Ini strategi formulasi, strategic decision dalam memilih pola tindakan utama. Ini mencangkut ada strategic planning, programming, budgeting, implementasi planning, sampai dengan monitoring dan pengukuran kinerja. Jadi dari balance scorecard diharapkan mampu memformulasikan strategi, merencanakan strategik, sampai dengan nanti memonitoring dan pengukuran kinerja. Di sini ada keunggulan sistem manajemen strategik berbasis balance scorecard. Ini ada mencakup perspektifnya, tidak hanya keuangan, koheren, berimbang, dan terukur. Koheren itu membangun hubungan sebab akibat. Tadi saya sudah sampaikan di depan, sebenarnya untuk keunggulan ini yang ada 3, ada koheren, aspek koheren, berimbang, serta terukur. Efektivitas implementasi balance scorecard. Ini implementasinya sebagai planning tool akan efektif jika didasari mindset yang tepat. Jadi tadi disebutkan hanya beberapa visinya perusahaan, hanya 5% yang memahami. Di sini seharusnya yang terjun langsung dalam perusahaan itu harus mempunyai planning tool akan efektif. Ini didasari dengan mindset yang tepat. Di perubahan mindset itu dibutuhkan di suatu perusahaan agar efektivitas dalam mengimplementasi BS ini efektif. Diperlukan perubahan penggunaan alat perencanaan serta skill personil. Kerja keras dan kesiapan menanggung resiko merupakan modal penting mengimplementasikan balance scorecard dalam employee improvement. Nah, ini 4 sasarannya: keuangan, customer, proses bisnis, sampai dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Baik, saya kira untuk penjelasan balance scorecard secara singkat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya silahkan dipelajari materi yang sudah saya share. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, silahkan disampaikan melalui diskusi di WhatsApp group. Dan untuk pertemuan kali ini ada tugasnya mencari jurnal dan silahkan saudara review sesuai dengan format yang telah ditentukan. Untuk pengumpulan jurnal sesuai yang sudah kita sepakati sebelumnya. Untuk penjelasan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.